Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devrildi Sukrata dengan NIM 2305 1204 107 dari kelas TID, dan saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori pemartisian statis. Dalam materi manajemen memori pemartisian statis, ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada manajemen 1 atau monoprogramming, dan manajemen 2 yaitu multiprogramming. Di dalam pendahuluan kita akan membahas empat hal. Yang pertama itu pengertian dari memori, yang selanjutnya adalah pengertian dari manajemen memori statis itu apa. Yang ketiga, tujuan dari manajemen memori statis ini juga apa dan tugasnya itu seperti apa di bagian 4. Pengertian memori. Dalam konteks komputer, memori adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan data dan instruksi yang untuk dijalankan oleh komputer. Terdapat beberapa klasifikasi yang dapat dilakukan oleh memori. Yang salah satunya yang pertama itu adalah berdasarkan bentuk. Memori fisik adalah memori yang kita dapat lihat, dapat kita sentuh, dapat kita rasakan. Yang mana itu adalah komponen hardware dari sebuah sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data dan instruksi. Contohnya itu adalah RAM, ROM, dan cache memori. Memori maya. Memori maya ini sebenarnya suatu teknik manajemen memori yang sebenarnya juga menggunakan RAM fisik dan penyimpanan disk fisik. Namun, teknik ini akan memberikan ilusi ruang memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya yang tersedia dalam memori fisik aja. Contohnya itu seperti cloud computing. Jadi, saat suatu user menjalankan suatu proses di suatu sistem dan itu berhubungan dengan cloud computing, beberapa proses itu akan dijalankan di server yang menyediakan cloud computing itu. Dan beberapa prosesnya akan dijalankan di sistem operasi oleh user itu sendiri, seperti itu. Jadi, kita bisa sebagai contoh kita hanya memiliki mungkin RAM itu hanya 16 GB, namun proses yang kita perlu suatu proses memerlukan seperti 20 GB seperti itu. Itu akan dibagi sesuai kemampuan yang dimiliki oleh sistem komputer dari user seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua itu adalah swapping. Ini akan dibagi menjadi 2 juga. Itu adalah pertama swapping dan non swapping. Berkebalikan. Yang swapping adalah memori yang dapat ditukar saat tidak digunakan. Seperti itu. Dan non-swapping adalah memori yang tidak dapat ditukar saat tidak digunakan. Seperti itu. Sebagai catatan, sebuah memori tidak dapat swapping dan non-swapping tidak akan dapat ditukar saat suatu proses dijalankan atau memori itu sedang digunakan. Saya tekankan. Berdasarkan alokasi memori, terdapat continue dan non-continue. Berkebalikan juga. Yang mana continue ini adalah memori yang dapat dialokasikan lanjutan atau dilakukan alokasi ulang untuk menjalankan proses yang selanjutnya. Melanjutkan proses yang lainnya setelah proses yang sebelumnya itu selesai, seperti itu. Jadi saat memori sudah selesai digunakan oleh suatu proses, maka akan dilakukan pembersihan di partisi tersebut, dan partisi tersebut akan ditugaskan kembali untuk menjalankan suatu proses yang lain, seperti itu. Non-continue. Yang ini adalah kebalikan dari continue, yang mana memori tidak dapat dialokasi lanjutan atau dialokasikan ulang untuk menjalankan proses yang lainnya, seperti itu. Jadi
saat satu proses sudah selesai dijalankan oleh dalam satu partisi, maka partisi itu tidak akan dapat digunakan untuk menjalankan proses yang lainnya, seperti itu. Tugas dari memori itu adalah yang pertama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Yang kedua, itu tugas dari memori adalah harus dapat sebaiknya dapat melayani banyak proses. Yang selanjutnya itu adalah kapasitas memori tidak membatasi suatu proses, seperti itu. Selanjutnya itu ada hierarki memori. Yang pertama ada register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil dalam suatu sistem komputer karena ini terletak di dalam CPU itu sendiri. Dan selanjutnya ada cache memory, merupakan memori kecil yang terdapat di antara CPU dan main memory. Cache memory ini biasanya bertugas untuk sebagai delay, dalam tanda kutip delay. Jadi suatu proses yang akan dijalankan dalam suatu CPU akan ditampung di dalam cache memory ini saat jika dan hanya jika CPU sedang penuh atau seluruh kemampuannya sedang menjalankan suatu proses yang lain. Jadi proses yang akan dijalankan ini harus ditampung terlebih dahulu sehingga tidak terjadi bottleneck, seperti itu. Memori utama adalah memori yang bertugas untuk menyimpan data dan instruksi yang akan dan sedang dijalankan oleh CPU. Contohnya itu ya M.2, SSD dan lain-lainnya. The point is, memori utama itu adalah memori yang sedang digunakan oleh CPU. Jadi harus digunakan dan itu contohnya seperti saya ingin mengcopy data dari suatu HDD ke dalam suatu M.2. Jadi memori utamanya itu adalah HDD dan M.2 tersebut, seperti itu. Sedangkan untuk memori sekunder adalah memori utama yang bertugas untuk menyimpan data dan instruksi yang akan digunakan oleh CPU, namun tidak sedang digunakan oleh CPU. Contohnya seperti yang tadi, saya ingin memindahkan data dari HDD ke M.2 dan saya memiliki SSD dalam sistem komputer saya. Namun karena saya hanya menggunakan menggunakan HDD dan M.2 dalam pemindahan data tersebut, jadi SSD ini dikategorikan sebagai memori sekunder, seperti itu. Dia menyimpan data dan instruksi yang akan digunakan oleh CPU, namun karena tidak terkait langsung dengan CPU untuk suatu proses, maka SSD akan dikategorikan sebagai memori sekunder. Jadi ini bukan bergantung kepada kecepatan dari memori itu, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari manajemen memori statis itu apa. Manajemen memori statis adalah sebuah teknik yang digunakan di dalam sistem operasi untuk mengalokasikan memori ke proses. Dalam penerapannya, memori akan dibagi menjadi ukuran-ukuran tertentu yang tidak dapat diubah, dan setiap partisi dapat ditugaskan untuk menjalankan sebuah proses. Cara kerjanya, pertama, saat sebuah sistem komputer dalam tahap inisialisasi, memori yang ada di dalam komputer akan dibagi dengan ukuran-ukuran tertentu. Itu disebut dengan partisi. Dan selanjutnya ada penugasan. Saat user ingin menjalankan suatu program, maka sistem akan menugaskan sebuah partisi yang mampu mengakomodasi segala keperluan yang diperlukan oleh program itu. Jadi yang akan ditugaskan itu adalah partisi yang memiliki ukuran yang sama atau lebih besar daripada program tersebut yang diperlukan oleh program tersebut, seperti itu. Eksekusi.
Proses akan dijalankan di dalam partisi yang sudah disediakan dan sudah dipilih hingga selesai atau diberhentikan oleh sistem atau error seperti itu. Pengalokasian. Setelah sebuah proses berakhir, maka partisi akan dialokasikan ulang untuk digunakan pada proses yang selanjutnya seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf ini terdapat suatu typo. Kita fokus di bagian kanan saja. Tambahan fragmentasi internal disebabkan oleh ukuran partisi yang lebih besar daripada proses yang digunakan daripada ukuran proses yang ditugaskan padanya. Jadi terdapat wasting atau memori akan terbuang percuma seperti itu. Kekurangan dari metode ini tidak fleksibel karena membutuhkan ukuran partisi yang tepat dan itu harus diketahui sebelum suatu program dijalankan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen satu atau monoprogramming. Monoprogramming adalah sebuah mode operasi sistem yang hanya akan menjalankan satu program dalam satu saat atau dalam satu waktu. Biasanya monoprogramming ini digunakan pada masa-masa perkembangan komputer awal yang biasanya hanya berfokus pada efisiensi dalam menjalankan satu program. Satu program atau proses tersebut akan menggunakan semua memori yang tersedia dalam sistem komputer dan akan dialokasikan secara berurutan seperti itu. Pada gambar di kanan itu terdapat tiga kemungkinan monoprogramming itu dijalankan seperti itu. Selanjutnya, sebagai tambahan dalam monoprogramming terdapat sebuah register batas di dalam CPU yang berfungsi dalam melakukan segmentasi memori, register base and limit, terjemahan alamat, dan perlindungan memori. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen 2 atau multiprogramming. Multiprogramming merupakan sebuah mode operasi sistem yang akan menjalankan beberapa program secara bersamaan. Partisi statis yang dapat digunakan dalam proses metode ini sebagai langkah untuk memanajemen memori untuk mengalokasikan memori ke setiap program. Hal ini akan mempermudah dalam programming, efisiensi, penggunaan sumber daya, proses eksekusi lebih murah, dapat memberikan layanan interaktif secara simultan, dan dapat mengerjakan pekerjaan secara simultan. Strateginya pemartisian ini dalam multiprogramming, memori akan dipartisi dengan ukuran yang sama dengan ukuran yang diperlukan oleh suatu program atau proses yang akan dijalankan. Selain itu, partisi juga dapat memiliki ukuran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Pada gambar itu sudah menjelaskan bahwa akan dibagi partisi 1 akan berukuran 50 KB, partisi 2 75 KB, partisi 3 100 KB, partisi 4 200 KB, dan partisi 5 150 KB. Dan sistem operasi menggunakan 100 KB. Jadi proses partisi ini dibuat berdasarkan data yang dimiliki oleh sistem operasi, berapa banyak memori yang diperlukan oleh suatu program atau proses yang untuk dijalankan seperti itu. Strategi penempatan program yang pertama adalah satu antrian untuk setiap partisi. Seperti contohnya adalah seperti ilustrasinya itu seperti yang ada di kanan. Tujuannya adalah meminimalkan pemborosan memori. Jadi setiap partisi akan menjalankan proses yang sesuai dengan kemampuannya dia. Kekurangannya adalah menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Karena mungkin suatu proses itu memiliki ukuran yang mirip-mirip. Jadi ada yang ukurannya 10, 20, 30, jadi rentangnya masih mirip. Itu akan dijalankan di partisi yang
saat pertama yang ukurannya 50 kilobyte karena itu sudah mencukupi seperti itu. Jadi itu akan terus berbaris di sana. Jadi proses akan berlangsung cukup lama seperti itu. Satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Nah, ini tujuannya agar lebih fleksibel. Namun, lebih boros karena program kecil dapat masuk ke dalam partisi yang lebih besar. Jadi terjadi pemborosan. Begitu. Ini jika saya jelaskan suatu proses mungkin mungkin memiliki ukuran yang 10 mungkin 10 kilobyte untuk dijalankan. Setelah itu ada 100 kilobyte. Lalu intinya itu jika partisi 1, 2, 3 dan 5 itu sudah menjalankan proses-prosesnya mereka dan terdapat satu proses yang ukurannya jauh lebih kecil daripada yang sebelum-sebelumnya. Contohnya 10 kilobyte atau yang lebih realistis 100 kilobyte. Karena partisi 3 dan 5 sudah menjalankan suatu proses, jadi akan dimasukkan ke dalam partisi 4 yang mana itu lebih boros terhadap memori. Begitu, penggunaan memorinya lebih boros. Karena 100 kilobyte sisa dari partisi 4 itu tidak digunakan, seperti itu. Oke, sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan waktu yang telah diberikan.